Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang berbahagia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya mengenai permasalahan jarimah dan beberapa kaidah-kaidah yang mendasar dan kaidah-kaidah furu'iyahnya. Oke. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, ini sangat penting sekali untuk kemudian dibahas. Oke, jadi eh, yang pertama adalah kita melihat di jarimah hudud ya, ada tindak pidana zina, ini ada di surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 4. Ini sudah dijelaskan. Nah, bagaimana kita nanti melihat permasalahan dari jarimah ini ya dalam kaidah-kaidah itu. Kemudian nanti ada jarimah khodaf juga, di mana jarimah khodaf ini lebih kepada tuduhan-tuduhan. Kemudian tindak pidana syurbu khamri ya, syarikoh, perampokan, murtad, dan pemberontakan. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan jarimah. Kemudian ada tindak pidana kisos ya, dan nanti akan ada diat. Ya, ini sudah diatur dalam Al-Quran juga dan dalam hadis. Nah, dalam kaidah niat yang kemarin kita bahas ya, berkaitan dengan al-umuru bima qasadiha, semua perkara bergantung pada niatnya. Kita sudah mengetahui ternyata semua perkara itu kita akan melihat lagi dari segi bagaimana niatnya itu bekerja, gitu ya. Dari segi niatnya itu bekerja bagaimana. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas bagaimana kaidah-kaidah cabangnya al-qatlu bima qasadiha misalnya. Jadi pembunuhan itu ya bergantung pada maksudnya, tujuannya gitu ya. Kemudian para imam, ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah gitu ya, beberapa ulama Syafi'iyah juga itu mengelompokkan dengan berbagai macam hal. Misalnya ulama Malikiyah mengelompokkan menjadi 3, yaitu al-qatlu al-am dan al-qatlu khata' menjadi 2, maaf ya. Jadi sengaja dan kekeliruan. Kemudian kalau jumhur ulama lebih kepada 3 hal, yaitu ditambah dengan sibul am ya, semi sengaja. Jadi kalau Hanafiyah itu menambahkan kepada pembunuhan serupa kekeliruan atau majra al khata ya. Kemudian Imam Hanafiyah juga menambah sama ya, menambah lagi satu, yaitu pembunuhan secara tidak langsung al-qatlu bi al-tasabbub. Nah, ini bisa dijadikan sebuah dasar teori. Oh, ternyata dalam penentuan hukuman itu sangat ditentukan dengan aspek semacam ini. Dan ada pembunuhan yang sengaja, kaidahnya adalah ma'ittaraka fihi fa'alu mazala qali ru'abi biniyati qatlu majni ali. Jadi pembunuhan yang disertai dengan niat dan maksudnya adalah menghilangkan nyawa. Jadi harus ada maksud menghilangkan nyawa, baru itu bisa didefinisikan sebagai pembunuhan yang sengaja nantinya. Jadi kalau tidak, maka kaidah ini sebenarnya melihat ya pengklasifikasian pembunuhan sengaja itu bagaimana dalam hal menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga ini permasalahan niat menjadi sangat penting untuk kemudian kita pahami mana yang kemudian akan kita kedepankan di sini ya. Karena ini melihat dari segi alatnya misalnya. Kalau beberapa ulama melihat pembunuhan itu dari segi alatnya. Nah, ini sejalan dengan ada salah satu kaidah juga ya, dalilu sya'u fil umuri bin niyati yaqulu maqamah. Jadi suatu petunjuk qarinah untuk menunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi akan menempati kedudukan hal yang tersembunyi. Artinya dari kaidah ini adalah dalam hal pembuktian ya, dalam hal hukum acara pembuktian pembunuhan ini bisa diganti dengan korinah-korinah, dengan petunjuk-petunjuk yang kuat. Nah, ini ada hubungan erat dengan apa-apa yang kemudian belum jelas, masih tersembunyi gitu ya. Misalnya dalam hal penyelidikan gitu ya. Itu menggunakan kaidah dari Mustafa Ahmad Al-Zarqa ini. Kemudian ulama Hanafiyah itu melihat dari segi alat, jadi fokusnya ke alat. Pakai sajam enggak kalau dulu ya, pakai pisau enggak, pakai pistol tidak.
pakai alat-alat yang bisa membunuhkan enggak. Jadi kalau dia hanya mempergunakan alat misalnya linggis ya, linggis kan sebenarnya bukan alat untuk membunuh ya, maka itu bisa didasarkan apakah alat itu dapat menghilangkan nyawa atau tidak. Nah itu ya. Sehingga pendasaran ini sebenarnya berkaitan dengan keyakinan, meyakinkan apa kepada saksi-saksinya. Apakah saksi itu kemudian bisa meyakini terkait dengan pembunuhannya itu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memberikan alasan kenapa dalam hukuman kisos itu mempergunakan pedang juga ya. Gitu. Nah, ada kaidah yang lainnya yang kemudian disampaikan oleh Imam Hanabilah di mana al-amdu huwa bisalah. Jadi pembunuhan yang sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan dengan senjata tajam. Nah, ini banyak unsur yang bisa kita gunakan dalam kaidah-kaidah ini. Kemudian ada juga yang ulama Syafi'iyah melihat khalifnya, ada unsur kesamaannya enggak dalam bidang alatnya. Alatnya itu bisa membunuh enggak sih sebenarnya gitu. Misalnya dia pakai tali rafia gitu ya. Nah itu apakah tali rafia itu lazim untuk digunakan untuk membunuh gitu ya. Nah itu beberapa pendapat. Jadi yang golimnya itu bisa mematikan gitu ya. Nah ada banyak pendapat sebenarnya berkaitan dengan itu. Nanti bisa kita lihat dalam surah An-Nisa juga dalam beberapa penunjuknya dari Imam Malikiyah ataupun dari mazhab Malikiyah yang berkenaan dengan pembunuhan itu ada al-amdu wa kulli qatla ala wajhihi azan. Jadi pembunuhan itu yang setiap pembunuhan yang dilakukan atas dasar permusuhan. Jadi ada dasar pemusuhannya. Jadi ini ada orang dendam, ada unsur dia memang kesengajaan dalam hal ini. Itu masuk pembenaran terkait dengan masalah pembunuhan. Lalu nanti akan ada kaidah pembunuhan semi sengaja, di mana ini ada kaidah berkaitan dengan pembunuhan semi sengaja yang kemudian dilakukan dengan alat yang bisa melukai ataupun dengan senjata tajam. Ini salah satu kaidahnya dan ulama Hanabilah, gitu ya, Syafi'iyah juga berpendapat pembunuhan semi sengaja itu ya pembunuhan dilakukan dengan menggunakan alat yang golibnya tidak mematikan, ya. Jadi tidak mematikannya. Jadi tadi kaidahnya pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat yang melukai atau senjata tajam, bi ghairi salah, tanpa melukai, tanpa senjata tajam. Jadi ya. Nah itu yang kemudian penting untuk kemudian kita pahami. Ternyata ada beberapa ketentuan termasuk ketentuan dari diat ya yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadisana Abi Ibnu Umar ya, Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah itu pernah bersabda ya berkaitan dengan permasalahan amdu khata' bisyudu. Jadi pembunuhan yang dilakukan dengan kekeliruan, sengaja kekeliruan, semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan menggunakan cambuk atau tongkat. Ya, ini bukan lazim digunakan untuk membunuh. Lalu pembunuhan kekeliruan itu bisa kita melihat ya, ada kasus yang disampaikan Imam Syafi'i itu berkaitan khata' fil asya, yaitu pembunuhan kekeliruan yang dikarenakan apa ini, ada aktivitas yang tidak bermaksud ya membunuh seseorang, tapi mengakibatkan atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya ada orang berburu gitu ya, ada orang sedang latihan militer, nah nggak sengaja menembak seseorang kemudian meninggal gitu ya. Nah itu pembunuhan kekeliruan dalam kata kata. Kemudian pelaku bermaksud membunuh seorang yang disangkanya dia itu ya halal darahnya, dalam arti ini misalnya dia mau dieksekusi, nah, salah tembak, salah tangkap gitu ya. Ghairu mahsun al-dam. Ya, misalnya sudah ini DPO ini terorisme mau ditangkap, ternyata salah nembaknya gitu ya. Nah, gitu. Lalu ada pendapat yang lainnya juga berkaitan dengan itu, yaitu ketika pelaku itu sama sekali tidak bermaksud melakukan pembunuhan gitu ya. Kan tapi ini di luar kesadarannya yang kemudian menyebabkan kematian. Misalnya apa? Misalnya kecelakaan, kelalaian dia. Jadi misalnya banyak pecah oleng menabrak gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian pelaku yang keempat adalah pelaku yang bermaksud membunuh orang yang terpelihara darahnya atau maksum adam.
Nah, ini apa maksudnya di sini? Itu misalnya ada seorang ingin membunuh, sudah ngincer ya, misal dendam dia, ingin membunuh si B misalnya, ingin membunuh si B. Kemudian, nah di jalan mungkin bajunya sama atau apa, kemudian dia membunuh si C, nah gitu ya. Nah sebenarnya dia melakukan melanggar hak ya. Nah unsurnya adalah dia sebenarnya tidak bermaksud membunuh si si B ini. Nah tapi ya tetap sebenarnya ini masuk dalam pembunuhan. Artinya sebabnya adalah maksud membunuh orang lain, meskipun kemudian yang terjadi nggak sama seperti yang diinginkan. Nah, yang kelima adalah pelaku membuat suatu sarana pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menyelakai orang lain. Nah, tapi karena kelalaian. Nah, misalnya apa nih? Misalnya buat perangkap hewan, gitu ya. Ada orang jalan kena itu, perangkap babi gitu ya. Kena meninggal tuh orangnya. Atau perangkap babi kan langsung kena gitu ya, langsung ini. Maka ini ada kaidahnya yang berkaitan dengan khata'u wa amd. Qasdu fil qatla wa dzurub. Jadi pembunuhan kekeliruan adalah pembunuhan yang tidak sesuai dengan niat. Jadi niatnya nggak membunuh. Atau maksudnya yang tidak untuk membunuh atau menganiaya. Jadi kalau ada orang melakukan penganiayaan sampai membunuh ya bukan pembunuhan karena kekeliruan gitu. Nah, bagaimana qasdu al-isyannya atau kaidah sanksinya itu gimana? Kaidah sanksinya kepada kalau orang melakukan jarimah berkaitan dengan pembunuhan ya, itu ada kaidah kulli manjana jinayati fa huwa mudlabu biha. Jadi setiap orang yang melakukan jarimah maka harus mempertanggungjawabkan. Nah, jadi semua tindak pidana, semua orang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Dan ini kaidahnya adalah ini. Nah, dasarnya apa? Ada di dalam surah Al-Fatir ya, ayat 28. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Jadi orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Di surah An-Najm ayat 38 sampai 39 juga ada. Nah, ini kasusnya misalnya apa? Misalnya terjadi apa ya? Pencopetan misalnya, ada pencopetan, pencurian ataupun yang banyak di Indonesia kan pencurian. Kemudian ada yang seorang yang dia nggak ikut mencuri, cuma masih saudaraan gitu ya. Kemudian dia dituduh harus bertanggung jawab. Nah itu nggak boleh. Atau misalnya terorisme nih, oh satu keluarga terus pada yang terorisme cuma satu itu ya. Nah, itu nggak boleh itu. Maka ketika memang tidak ada kesepakatan untuk berbuat jahat, ya, misalnya satu komplotan, satu geng. Kemudian ada yang berbuat jahat. Yang satunya malah sebenarnya melarang melerai. Maka sebenarnya nggak bisa dihukum nih satunya, walaupun masuk ke dalam satu komunitasnya itu tadi, gitu ya teman-teman. Ini seperti hanya disampaikan oleh Jalaluddin As-Suyuti ya terkait dengan kaidah ini, yaitu pertama kaidahnya adalah berkaitan dengan akilat ya. Jadi nggak bisa kemudian dihubungkan dengan kekeluargaan tadi persaudaraan atau walinya. Ini walinya siapa ini? Gitu ya. Orang tuanya. Wali seorang anak misalnya yaitu dengan adanya kafarat misalnya. Ya, kan bisa membayar kafarat. Nah, ini kemudian kalau di dalam pembunuhan ini nanti akan ada semacam kafarat ya, ataupun diyat. Nanti akan ada diyat. Seperti halnya sampai kalau ada qadir auda juga semacam itu. Ada konsep pembebasan, pemaafan ya. Dikarenakan misalnya ada penjaminan dari keluarga, kemudian nanti diganti dengan diyat. Ini salah satu kaidah yang bermain di sini adalah terkait dengan tujuan dari hukum pidana Islam atau maksud itu syariahnya ya teman-teman. Lalu bagaimana berkaitan dengan besar kecilnya? Maka kita melihat besar kecilnya itu berdasarkan ada sebuah kaidah tentang pemberian sanksi ya. Ini juga didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada pelaku itu berbeda-beda, bergantung pada tingkatan maksud jahat dan etikat jahatnya. Jadi kalau ada orang berpikir, oh ya hukumannya semua adalah hukuman potong tangan. Nah, kaidah ini itu menyelaraskan itu. Ya, masaul lailan jinayati takhlafu bil talafi darajatul asyian. Jadi pertanggungjawaban pidana itu dibebankan pada pelaku itu berbeda-beda. Ya bergantung pada dia tuh tingkatan maksud jahatnya apa dan etika jahatnya apa. Dari segi niatannya semacam itu. Dan juga kita melihat dari segi pelakunya ya.
wal majnun enggak, kal khoto'annya. Jadi orang yang anak kecil enggak, orang gila enggak. Nah, ini bisa masuk ke dalam kekeliruan. Nah, maka ketika kekeliruan nanti pembayaran seperti itu ya. Bisa dengan diat dan kafarat. Sesuai dengan hadis Rasulullah ya, ini ya diriwayatkan oleh Aisyah ya. Kemudian lalu pembunuhan kegedean juga sama, walaisa alaikum junaham fiha akhta'tum bih. Jadi orang itu yang sebenarnya nggak punya dosa ya karena kekeliruan. Nah, permasalahannya tuh kekeliruannya disengaja atau tidak. Nah, itu yang penting yang untuk dipahami. Nah, itu yang kemudian sanksi terhadap pelaku harus dijatuhkan. Lalu bagaimana ketika kita melihat pengecualiannya? Ada nggak pengecualian dalam kasus pembunuhan? Ada. Pengecualian adalah ada kaidahnya qubadu ala khata'an isnada. Jadi boleh memberikan hukuman terhadap pelaku jarimah karena kekeliruan sebagai pengecualian. Ya. Jadi diberikan hukuman, tapi ada pengecualian di situ. Ya, ini sebagai pengecualian ini hukumannya. Jadi nggak dihukum misalnya dihukum kisos ya. Nah, ini didasarkan pada surah An-Nisa ya ayat 92. Kemudian kalau pembunuhannya itu bareng-bareng gimana Pak? Tawafuk atau tamaluk gitu ya. Pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu orang, udah direncanakan dan kemudian sudah disepakati. Oke, ini bawa bareng-bareng tawuran yuk kita ngajar tuh orang gitu ya. Kemudian tiba-tiba ini berpencar, yang berpencar karena mungkin ini ya saling lempar-lemparan batu, berpencar. Akhirnya yang terjadi adalah ini kemudian kesepakatannya menjadi berubah di sini. Nah, akhirnya ada salah satu yang kemudian melakukan aksi pembunuhan misalnya, gitu ya, ataupun misalnya pemukulan ya, ini yang demo-demo ya ini. Nah, dalam kasus semacam ini maka pertanggungjawabannya itu kepada masing-masing. Jadi nggak bisa walaupun sudah sepakat di awal ya, kita sepakat mau membunuh itu orang, nah, tapi di jalan ternyata berpisah atau selisih pendapat dan lain sebagainya. Nah, karena misalnya dikejar polisi ya akhirnya yang bunuh hanya satu orang. Nah, ini yang dibebankan pada satu orang ini. Nah, karena ini sesuai dengan kaidahnya yas'alu kullu syarifan natajifu 'alaiha qata'a fil halatu taufiq. Jadi setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawafuk itu ditutup berdasarkan perbuatannya masing-masing itu tadi. Tapi bagaimana kalau perbuatan itu tamaluk? Ya, di mana perbuatan itu adalah dilakukan lebih dari seseorang juga, direncanakan, disepakati di awal. Mereka itu bekerja sama melakukan tindakan kejahatan itu. Nah, lalu dilakukanlah pembunuhan misalnya, pembunuhan atau pelukaan itu secara bersama-sama. Nah, ini sehingga ini setiap orang nanti akan mendapatkan hukumannya ya, keseluruhannya. Karena ada keterlibatan. Ya misalnya dulu kasus supporter itu ya, supporter bola yang mungkin ada yang menginjak saja atau apa. Maka ini setiap orang yang turut berbuat jarimah dalam tamaluk itu maka akan dituntut dari hasil keseluruhannya. Jadi dia apa sih hasil keseluruhan? Hasil keseluruhannya mati. Maka semuanya akan divonis meninggal. Makanya dulu ada kasus seorang istri yang membantu suaminya dalam aksi pembunuhan. Tapi pembunuhannya ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah. Dia hanya berhenti pada pembunuhan yang kedua. Nah, pelaku utamanya dijatuhi hukuman mati. Tuntutan dari jaksa untuk istrinya ini adalah hukuman seumur hidup. Tapi hakim memberikan hukuman mati. Nah, sama dengan pelaku. Nah, ini mempergunakan kaidah ini ya teman-teman. Nah, ini cara kerja kaidah yang di dalam Islam, di mana pemberian sanksi itu disesuaikan gitu ya. Jadi ada pemberian sanksi antara tamaluk dan tamaluk. Tapi ada yang berbeda pendapat juga. Kalau Abu Hanifah itu tidak ada itu perbedaannya antara tawafuk dan tamaluk, semuanya dianggap sama gitu ya. Ini berdasarkan pernyataan dari Umar bin Khattab gitu ya. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa akan membahas tentang tindak pidana ta'zir. Ini masih banyak lagi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.